Haleluya, puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada, baik jemaat Eleos, jemaat GPD Kanaan, kita berjumpa kembali di dalam khotbah YouTube dan kebenaran firman Tuhan bersama-sama untuk kita siang hari ini. Terambil dan kita berbaca bersama di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13. Kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17. Saya membaca buat kita semua. Keluaran 13 ayat 17, bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Satu ayat kita telah membaca bahwa peristiwa Allah menuntun umatnya bangsa Israel. Kita dapati di sini bahwa mereka keluar, dibiarkan oleh Firaun, meninggalkan tempat perhambaan Mesir. Yang menarik di sini adalah cara Allah menuntun, cara Allah membawa mereka untuk keluar, dengan maksud tentu untuk ke tempat perjanjian yang Allah sediakan, yang Allah sendiri janjikan. Dengan jelas di sini berkata bahwa Allah menuntun mereka tidak melalui jalan yang lazim, jalan yang biasanya, ya. Ternyata jalan yang sudah umum, yang lazim adalah Mesir dengan untuk menuju ke tanah Kanaan adalah yang paling terdekat itu melalui Filistin, Gaza. Itu yang dicatat di banyak penjelasan-penjelasan dan komentar. Tetapi membaca ayat ini bahwa ada maksud daripada Tuhan. Ya, mereka tidak melalui jalan yang sederhana, jalan yang paling cepat yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Tetapi di dalam ayat yang ke-18 kalau kita membaca, Allah menuntun mereka melalui padang belantara. Ada apa ya dengan maksud semuanya ini? Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa catatan yang bisa kita dapat di dalam khotbah siang harinya adalah cara Allah menuntun umat Tuhan, cara Allah bekerja dalam hidup saya dan saudara. Bahwa dikatakan di sini, kalau ditelusuri bahwa apabila mereka melewati jalan yang biasa, yang umum adalah di Mesir itu kemudian melalui Filistin, maka akan menemukan benteng-benteng pertahanan, benteng-benteng yang kokoh, yang kuat, sehingga bisa memunculkan ketakutan. Dan secara mental, secara fisik, mereka tidak bisa dan belum terbiasa untuk berperang. Inilah yang harus diatasi oleh keadaan yang Allah lebih sendiri memahami. Mental dan fisik bangsa Israel tidak siap. Ya. Sehingga ayat ini berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal dan kembali ke Mesir.
menyesal dan kembali ke Mesir. Tuhan tidak inginkan kekristenan kita untuk menoleh ke belakang. Menyesal artinya hatinya masih terpaut, masih terikat di Mesir. Sehingga mereka kembali lagi. Inilah yang Tuhan tidak inginkan. Pertama, secara fisik, secara mental mereka tidak siap untuk menghadapi peperangan. Oleh sebab itu, kenapa Allah membuat suatu perjalanan mereka berbeda? Saya mau katakan, kekuatan dan kemampuan manusia Tuhan tahu. Sehingga Tuhan lebih tahu cara untuk menuntun dengan cara Tuhan sendiri. Pada akhirnya maka bangsa Israel dituntun oleh Allah berputar-putar di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan sederhana tetapi mempunyai makna yang sangat rohani buat kita bahwa Allah berbicara di sini sesuatu yang sifatnya pembentukan yang kita kenal dengan waktu yang lama, itu berbicara berputar-putar. Waktu yang lama ini tidak lain berbicara kekristenan itu tidak mungkin instan, tidak sesederhana dengan apa yang menjadi kemauan kita. Ya, jadi kekristenan itu bukan asal jadi, bukan instan. Kekristenan itu bukan ikut-ikutan, tidak saudara. Bukan karena motivasi atau motivasi tertentu, tetapi kekristenan itu butuh proses waktu yang panjang, dalam artian pertumbuhan kedewasaan seseorang itu mengiring Tuhan. Itu justru harus diukur dengan waktu yang lama, bisa dicatat dengan waktu yang lama, kemudian dengan situasi yang tidak menyenangkan, dengan situasi yang melewati padang gurun. Satu, tentu makna di sini adalah juga untuk melatih mental, melatih fisik untuk siap bertempur, berperang. Efesus berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Saya yakin dan percaya situasi apapun yang sedang terjadi saat-saat ini, menghadapi dampak dari semua pandemi yang masih terjadi di sekitar kita, di tengah bangsa kita, melatih untuk kita kuat secara fisik, kuat secara mental, secara rohani. Untuk apa? Apabila benar-benar pandemi ini yang begitu dampaknya begitu meluas dari semua sektor, membuat kita untuk benar-benar harus berserah diri kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, melatih iman kita supaya tetap kuat di dalam Tuhan dan terus untuk melangkah bukan untuk mundur. Ya. Oleh dan sebab itu, inilah yang kita harus maknai. Kenapa di dalam kehidupan kita sepertinya kok jawaban begitu lambat, pertolongan itu begitu lama, ya, tidak serta-merta terjadi seperti apa yang kita pikirkan. Ingat, kekuatan dan kemampuan kita terbatas, sehingga sejauh mana Tuhan membawa dan memimpin menuntun kita, Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk saya dan saudara. Persoalanmu, apapun pergumulan itu, mari kita membaca satu ayat yang merupakan ayat terakhir. Kitab Ratapan, ini tulisan tangisan dari Yeremia. Ratapan pasal yang ketiga
ayat 26. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan diam. Kata menanti di sini, kita melihat ada satu kesan dan pesan di sana tersirat bahwa ada waktu yang kita sendiri tidak memahami, ya, menunggu pertolongan dari Tuhan. Pandemi ini pun kita tidak tahu kapan akan selesai. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Bahasa dan istilah ini merujuk kepada yang tidak sekedar tertulis, tetapi yang bersifat praktika. Anak sekolah butuh berapa lama baru selesai? Ya, anak kuliahan butuh berapa lama baru selesai? Tidak begitu masuk langsung tamat. Tidak ada yang seperti itu. Nah, inilah proses yang kita harus maknai bahwa ternyata bahwa ini menunjuk kepada satu praktek hidup yang harus dijalani. Dan Tuhan ada di sana. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan dikatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari kita diam di kaki Tuhan, menunggu jawaban dari Tuhan. Jangan paksakan menurut keinginan kita, menurut kemauan kita. Sekali lagi, waktu yang panjang berputar-putar supaya kekristenan kita tidak instan, tidak asal jadi, tidak ikut-ikutan. Supaya tidak menyesal dan tidak berbalik kepada dunia. Tidak kembali lagi ke Mesir. Apa persoalan kita? Apa pergumulan kita? Pergumulanmu menjadikan engkau kuat, dewasa, mampu, dan dilatih berperang. Baik secara fisik, secara mental, peperangan rohani. Maka itu selama kita ada dalam dunia, kita bergumul, kita seolah-olah ada di dalam dunia peperangan iman. Puji Tuhan, Ayub pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. Puji Tuhan, inilah renungan kita. Mari kita berdoa. Kami berserah di dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Engkau melatih kami, sehingga Engkau dapati iman kami siap berperang dalam segala situasi yang berat dan sukar apapun. Kami percaya jemaat dilatih tidak goyah dan mengikuti cara Tuhan untuk bekerja dalam setiap pribadi umat-Mu. Apapun pergumulan umat Tuhan, Engkau adalah jawaban. Kami percaya menanti dengan diam pertolongan daripada Tuhan itu adalah sesuatu yang terbaik, sekalipun menurut daging kami mungkin sakit, berat, tapi kami belajar dari firman-Mu. Kuatkan, Roh Kudus, tolong dan mampukan semuanya. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Allah ini. Engkau adalah Allah yang hidup dan Engkau adalah menuntun kepada kebenaran, kepada kemenangan demi kemenangan. Terpuji Engkau, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.